Di Jakarta, okupansi unit dekat MRT bahkan mencapai lebih dari 66% di akhir 2025 dan diprediksi akan berkembang lebih lanjut di 2026 karena dukungan PPN DTP dan adaptasi kebutuhan end user. Ini penting, bukan semua jenis properti tumbuh sama. Landed house tumbuh karena kebutuhan dasar berkeluarga, sedangkan vertical housing tumbuh karena urbanisasi dan mobilitas generasi muda. Sektor properti di 2026, bangkit atau sekedar angin surga? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering jadi mimpi sekaligus dilema banyak orang, properti. Teman-teman, apakah sektor properti benar-benar akan bangkit total di 2026? Atau ini sekedar ilusi pasar yang terlalu cepat optimis? Beberapa hari yang lalu, analisa dan pelaku industri mengatakan bahwa bisnis properti moncer lagi nih di tahun 2026. Setelah melalui fase stabilisasi pasca pandemi yang panjang dan penuh ketidakpastian. Tapi artinya itu apa bagi Anda? Sebagai investor, sebagai pebisnis, sebagai pemilik rumah pertama. Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita tarik dari sini? Mari kita bedah bersama. Kalau kita lihat konteks pasar properti Indonesia menjelang 2026, ada beberapa indikator kuat yang bisa kita jadikan pegangan. Pertama, pelaku properti melihat momentum sebagai momentum konsolidasi dan pertumbuhan pasca pandemi. Mereka melihat tren permintaan mulai kembali naik, terutama di segmen hunian dan komersial. Kedua, investor mulai kembali memperhitungkan properti sebagai aset pertumbuhan jangka panjang dibanding sekedar aset konsumtif. Dan yang lebih pentingnya lagi nih, data riset menunjukkan bahwa pasar residential property Indonesia diperkirakan mencapai 47,99 miliar US dollar di 2026 dengan pertumbuhan tahunan sekitar 4-7% dalam beberapa tahun mendatang. Permintaan hunian landed house masih kuat, sementara sektor vertikal juga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Mari kita lihat faktor makro yang mendorong tren ini. Suku bunga KPR dan kredit rumah, meskipun suku bunga acuan masih berfluktuasi, banyak analis memprediksi Bank Indonesia akan melanjutkan tren pemangkasan suku bunga hingga 2026. Penurunan bunga 50-75 basis poin bisa memperkuat permintaan pembelian rumah, terutama di segmen menengah. Insentif dan stimulus fiskal, pemerintah juga menerapkan insentif seperti kebijakan PPN DTP, percepatan perizinan rumah MBR, dan dukungan pembiayaan seperti FLPP dan KUR, perumahan yang memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Investasi dan permintaan industri. Sektor properti termasuk hunian, pergudangan, dan kawasan industri menjadi mesin pertumbuhan karena aktivitas logistik dan proyek infrastruktur juga meningkat. Soal ini bukan teori, ini adalah fakta yang menunjukkan bahwa pasar properti bukan sekedar bangkit, tetapi sedang bertransformasi ke arah yang lebih berkelanjutan dan beragam. Sekarang kita bicara soal detail yang penting. Hunian tapak atau landed house tetap menjadi primadona. Segmen ini menunjukkan permintaan kuat karena banyak keluarga, generasi muda, dan investor melihat rumah sebagai kebutuhan primer dan aset masa depan, bukan sekedar tempat tinggal. Sementara itu, sektor apartemen dan kondominium juga mulai pulih, terutama yang berlokasi di sekitar pusat transportasi publik dan koridor utama kota. Di Jakarta, okupansi unit dekat MRT bahkan mencapai lebih dari 66% di akhir 2025. Dan diprediksi akan berkembang lebih lanjut di 2026 karena dukungan PPN DTP dan adaptasi kebutuhan end user. Ini penting, bukan semua jenis properti tumbuh sama. Landed house tumbuh karena kebutuhan dasar berkeluarga, sedangkan vertical housing tumbuh karena urbanisasi dan mobilitas generasi muda. Selain hunian, subsektor properti komersil dan industri juga memainkan peran besar di 2026. Riset industri menunjukkan bahwa sektor pergudangan dan logistik akan menjadi motor pertumbuhan properti nasional. Kawasan industri dan pergudangan, terutama dekat KEK
atau kawasan ekonomi khusus diproyeksikan meningkat permintaannya karena aktivitas manufaktur dan ekspor yang lebih tinggi. Di sektor komersil, pasar ruang kantor mungkin belum sepenuhnya kembali ke angka pra-pandemi ya, tapi tren hybrid work yang stabil bersama penyesuaian ruang yang efisien. Di sektor komersil, pasar ruang kantor mungkin belum sepenuhnya kembali ke angka pra-pandemi. Tapi tren hybrid work yang stabil bersama penyesuaian ruang yang efisien membuka peluang baru untuk flexi office, service office, dan co-working space. Secara keseluruhan, pasar properti bukan hanya soal hunian, namun juga soal ekosistem ekonomi yang lebih luas, logistik, pergudangan, kawasan industri, dan ruang kerja. Tapi kita tidak boleh berpuas diri atau hanya melihat sisi positifnya loh. Ada risiko yang harus dipahami. 1. Affordability issue. Jadi meskipun permintaan tumbuh, kemampuan bayar masyarakat masih menjadi tantangannya, terutama di segmen menengah ke bawah. Ketersediaan lahan. Nah, di kota besar seperti Jakarta, lahan semakin langka dan harga tanah naik terus, yang membuat margin pengembang menjadi lebih tipis. KPR masih restriktif bagi sebagian pembeli. Meskipun suku bunga turun, akses kredit belum sepenuhnya mudah bagi semua segmen. Dan tren global seperti ketidakpastian ekonomi dunia, kenaikan biaya bahan bangunan dan risiko pasar modal tetap, dan tren global seperti ketidakpastian ekonomi dunia, kenaikan biaya bahan bangunan dan risiko pasar modal tetap menjadi ancaman yang harus dikelola. Mengetahui risiko ini bukan untuk membuat kita pesimis, tapi untuk membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih matang. Sekarang mari kita tarik pelajaran bisnis nyata dari dinamika ini. Jangan hanya lihat angka, tapi lihat tren struktural. Growth property bukan hanya naik turun, tapi berubah bentuk dan segmentasinya. Fokuslah pada kebutuhan end user. Hunian tidak akan pernah hilang dari kebutuhan manusia. Diversifikasi portofolio properti Anda. Investasi di pergudangan, ruang komersil, atau mixed use area bisa mengurangi risiko dibanding hanya fokus pada rumah. Pahami kebijakan pemerintah sebagai faktor nyata pasar. Stimulus kredit, insentif pajak, dan kemudahan perizinan bukan hype. Itu mempengaruhi permintaan nyata. Jadi, apakah bisnis properti moncer lagi di 2026? Jawabannya lebih kompleks dari sekedar ya atau tidak. First, ada momentum kuat pertumbuhan permintaan residensial yang didukung kebijakan dan pergeseran preferensi masyarakat. Kedua, ada peluang di subsektor seperti pergudangan dan ruang komersil yang ikut mendorong pertumbuhan. Namun tidak berarti tanpa risiko. Affordability, suku bunga, dan ketersediaan kredit tetap elemen yang harus diwaspadai. Intinya nih ya, properti bukan hanya soal bangkit, tapi soal adaptasi. Dan keputusan Anda sebagai investor atau pebisnis harus dilandasi data, tren, dan strategi yang matang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.